Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali di channel Cio Hiko Family pada sesi baca hadis berseris Kitab Riyadhus Shalihin yang sudah diterjemahkan dan disertai dengan penjelasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Berikut ini adalah hadis kisah, maka kita akan baca terjemahannya saja. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah terjadi pada umat sebelum kalian seseorang yang membunuh 99 orang. Lantas ia mencari orang teralim di muka bumi ini. Lalu ia ditunjukkan agar mendatangi seorang rahib. Ia pun mendatangi rahib tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Rahib menjawab, tidak ada. Lalu ia membunuh rahib tersebut, sehingga orang yang dibunuh olehnya genap menjadi 100 orang. Kemudian ia mencari lagi orang teralim di muka bumi ini, sehingga ia ditunjukkan agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Ia berkata kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat baginya? Orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara seseorang dengan taubatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini. Sungguh di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu adalah tempat yang buruk. Ia pun berangkat. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, datanglah waktu kematiannya. Akhirnya malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab saling bercekcok. Malaikat rahmat berkata, atau malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat seraya menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh ia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Lantas malaikat yang menjelma manusia mendatangi mereka. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Ia berkata, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Daerah yang paling dekat di antara keduanya itulah, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya, kedua malaikat tadi, dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Maka selanjutnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan, ternyata ia lebih dekat ke desa yang baik dengan terpaut 1 jengkal. Oleh karena itu, ia dianggap termasuk penduduk daerah tersebut. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan, Allah memberi ilham kepada desa ini, desa yang ia tinggalkan, agar menjauh dan memberi ilham kepada desa itu, desa yang ia tuju, agar mendekat. Dia berkata, ukurlah jarak antara dia dengan kedua desa tersebut. Maka mereka mendapatinya lebih dekat ke desa ini dengan terpaut 1 jengkal. Lalu Allah memberi ampunan kepadanya. Dalam riwayat lain disebutkan, orang tersebut bergerak dengan dadanya ke arah tempat yang dituju. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat luar biasa sekali sahabat. Hadis yang panjang, yaitu menceritakan sebuah kisah seseorang yang membunuh 99 orang, mulanya menjadi 100 orang, dan kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini penjelasannya. Keutamaan ilmu daripada ibadah dan anjuran berhijrah dari daerah orang-orang yang berbuat maksiat. Demikian bacaan hadis kisah kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.